5 trik jemuran anti bau apek tanpa pewangi mahal di musim hujan. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Bunda boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah. Dan kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua. Semoga semuanya sehat selalu ya. Ada satu momen kecil di rumah yang kelihatannya sepele, tapi efeknya bisa kemut seharian, yaitu saat baju sudah dicuci capek-capek, dijemur dengan harapan besar, tapi begitu diangkat, malah bau apek yang nyapa duluan. Rasanya campur aduk antara kesel, pasrah, dan bertanya dalam hati, ini yang salah bajunya atau hidupku? Masalah bau apek ini bukan soal kurang rajin atau kurang pewangi, tapi fenomena harian yang hampir semua bunda alami. Apalagi di musim hujan, saat matahari suka tarik ulur, rumah lembab, dan cucian numpuk kayak antrean bantuan. Di titik ini urusan jemuran sudah naik level, bukan lagi sekadar baju kering atau tidak kering, tapi sudah menyentuh soal kewarasan. Karena satu kaos yang baunya aneh itu, efeknya bisa menjalar ke mana-mana, dari rencana pagi yang sudah disusun rapi, sampai emosi yang tiba-tiba naik tanpa permisi. Bayangin, pagi hari yang seharusnya tenang. Anak sudah siap sekolah, bekal hampir selesai, kepala sudah atur jadwal, lalu pas ambil kaos atau seragam, kita cium sedikit dan langsung sadar ada yang salah. Baunya bukan wangi bersih, tapi bau lembab yang bikin hati langsung runtuh. Di situ mulai drama kecil, baju harus diganti, cucian harus dibongkar lagi, waktu jadi molor, anak mulai nanya dengan nada yang bikin jantung deg-degan. Bunda kok lama? Dan kita berusaha tetap senyum sambil dalam hati mulai hitung mundur keterlambatan. Itulah kenapa materi ini penting, karena yang dibahas bukan trik ribet atau barang mahal, tapi kebiasaan kecil yang sering diremehkan padahal dampaknya besar. Dari cara memperlakukan cucian sampai cara memberi rumah kesempatan bernapas. Kalau bagian ini dilewatkan, siap-siap mengulang drama yang sama setiap minggu, dan kalau dipahami, setidaknya satu masalah rumah tangga bisa pensiun lebih cepat. Trik pertama itu sebenarnya sederhana, tapi sering banget kita remehkan, yaitu jangan biarkan baju terlalu lama nongkrong di mesin cuci setelah selesai diputar. Karena mesin cuci itu bukan hotel bintang 5 buat baju istirahat. Begitu air berhenti muter, lembab mulai kerja, bau mulai rapatkan barisan. Aku pernah ninggalin cucian dengan niat cuma 5 menit, tapi realitanya jadi masak, nyapu, scroll media sosial di ponsel, dan tahu-tahu 1 jam lewat. Hasilnya baju wangi sabun berubah jadi aroma khas gudang. Kalau dipikir logis, baju yang ditumpuk basah di mesin itu kayak kita pakai jaket tebal, lalu disuruh duduk di ruangan pengap. Keringat kemana-mana, bakteri senang, dan bau jadi bonus. Makanya, makin cepat baju keluar dari mesin dan kena udara, makin kecil peluang bau apek muncul. Bukan soal rajin atau tidak, tapi soal timing yang sering kalah sama distraksi rumah. Trik kedua adalah jangan jemur baju dalam kondisi terlalu basah, karena air berlebih itu musuh utama di musim hujan. Aku dulu mikir makin basah, makin bersih. Padahal yang terjadi, baju lama kering, bagian dalam serat masih lembab, dan bau muncul dari situ. Apalagi handuk dan kaos tebal yang terlihat kering di luar, tapi di dalam masih menyimpan rahasia. Dan berdasarkan kenyataan, baju yang cepat kering itu lebih aman dari bau karena bakteri tidak sempat pesta pora. Jadi memerah sedikit lebih lama atau menambah putaran pengering itu bukan nambah kerjaan, tapi investasi
Kewarasan. Daripada nanti sudah disetrika rapi, lalu dicium, dan langsung balik ke keranjang dengan perasaan dikhianati. Trik ketiga adalah mengatur jarak antar baju saat dijemur. Karena baju yang terlalu dempet itu bukan hemat tempat, tapi sabotase diri sendiri. Udara tidak bisa lewat, air tidak bisa turun, dan akhirnya semua baju saling berbagi bau. Aku pernah jemur penuh satu rak dan hasilnya bukan cepat kering, tapi cepat stres karena baunya merata tanpa pilih kasih. Padahal kalau dipikir logis, lebih baik jemur lebih sedikit tapi bernafas daripada penuh tapi pengap. Karena baju juga butuh ruang hidup dan kita tidak perlu acara nyium satu-satu sambil nebak mana yang masih aman dipakai. Jarak kecil antar hanger bisa bikin perbedaan besar di hasil akhirnya. Trik keempat adalah memanfaatkan angin dan sirkulasi udara. Bukan cuma berharap matahari yang kadang datang, kadang ghosting. Membuka jendela sedikit atau pintu sedikit itu kelihatannya sepele, tapi angin kecil bisa bekerja lebih konsisten daripada matahari musim hujan. Aku pernah jemur di ruangan tertutup rapat dengan niat biar rumah hangat. Tapi yang terjadi, rumah pengap dan baju malah bau. Begitu sirkulasi dibuka, baju lebih cepat kering dan baunya jauh lebih manusiawi. Karena udara bergerak itu musuh bakteri, jadi jangan pelit angin. Rumah yang bisa bernafas bikin baju dan penghuninya sama-sama lebih tenang. Trik kelima adalah memastikan jemuran dan hanger dalam kondisi bersih dan kering. Karena baju bersih digantung di hanger bau itu sama aja kayak mandi lalu pakai jaket basah. Aku pernah heran, kenapa baju tetap bau padahal sudah dicuci benar. Ternyata sumber masalahnya hanger plastik yang lembab dan jarang disentuh air bersih. Dan sebenarnya secara logika, bau itu menular. Jadi jemuran yang lembab atau berjamur bisa mentransfer aroma tidak diundang ke baju, membersihkan hanger sesekali, dan memastikan jemuran kering itu langkah kecil yang sering diremehkan. Padahal efeknya besar dan jauh lebih murah daripada beli pewangi mahal yang cuma nutupin masalah. Kadang bau apek itu bukan cuma soal baju, tapi soal hidup yang lagi lembab, banyak pikiran numpuk, sirkulasi hati kurang lancar, dan akhirnya semua jadi gampang pengap, tapi pelan-pelan kita belajar bahwa enggak semua masalah harus diselesaikan dengan yang mahal. Ada yang cukup diselesaikan dengan perhatian kecil, niat yang konsisten, dan sedikit ruang buat bernapas. Ngurus jemuran memang kelihatannya sepele, tapi disitulah latihan kesabaran diuji. Baju satu-satu digantung rapi, udara dibiarkan lewat, dan tanpa sadar kita juga lagi merapikan kepala sendiri. Sambil bercanda dalam hati bahwa hidup ibu rumah tangga itu keras, tapi setidaknya bajunya nggak perlu ikutan bau. Jadi kalau hari ini jemuran belum sempurna, nggak apa-apa, yang penting kita terus jalan, terus belajar, dan tetap percaya bahwa rumah yang sederhana pun bisa jadi tempat yang hangat, segar, dan penuh harapan. Karena selama kita masih mau berusaha, bahkan bau apek pun tahu diri untuk pelan-pelan pergi. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Salam semangat, Bunda semua!